Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Ya, di sini Ibu bertemu lagi dengan saya di ruang konseling pada malam hari ini. Sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa ya, Bu? Saya Bung Karoma, tinggal di Desa Kabuan Kidul, Jaya Kabupaten Ibu Jaya. Baik, Ibu di sini mengetahui informasi dari siapa kalau Ibu boleh tahu mengenai ruang konseling di sini? Saya tahu dari teman memberitahu saya karena saya mempunyai suatu keluhan yang harus saya curahkan kepada salah satu orang yang sekiranya bisa memecahkan permasalahan saya. Baik, Ibu di sini dengan Ibu Mukaromo ya, Bu. Latar belakang itu jika Ibu boleh tahu apa ya, Bu, sebelumnya? Saya sebagai guru SD, tepatnya guru kelas 1, karena selama 39 tahun mengajar itu belum pernah mengajar di kelas 1. Nah, kebetulan mengajar di kelas 1 ini mengalami agak kesulitan karena berbagai macam metode sudah saya gunakan, namun saya merasa sendiri belum begitu berhasil, lebih-lebih pada waktu COVID-19 ini. Baik, sebelum ke permasalahan kita angkat baiknya kesepakatan ngobrol terlebih dahulu ya, Bu. Ibu sebelumnya sudah pernah sharing seperti ini atau baru pertama kali, Bu? Sudah pernah sharing dengan teman, namun saya rasa masih ada ganjalan di saya sendiri secara pribadi. Jadi saya ingin ada suatu orang yang sekiranya bisa memecahkan permasalahan ini sehingga saya pada waktu bekerja bisa nyaman dan lancar gitu. Oke, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya Kurnia Rahmawati, bisa dipanggil Kurnia, dari Universitas Negeri Semarang, program studi BK. Nah, di sini saya bersama Ibu ingin sharing permasalahan dari Ibu. Sebelumnya itu di sini menggunakan rahasia antara Ibu dan saya saja yang tahu, tidak akan disebarluaskan karena di sini menggunakan kerahasiaan yang benar-benar dijaga. Jadi Ibu tidak perlu khawatir untuk menceritakan permasalahan yang dirasakan oleh Ibu. Di sini Ibu boleh tahu melakukan kegiatan pada malam hari ini secara sukarela atau ada Ya, paksaan? dari hati nurani saya sendiri. Alhamdulillah jika begitu. Nah, kebetulan tadi datang ke sini sebelumnya meeting apa nih, Bu? Saya naik sepeda motor. Kebetulan tadi pada waktu akan ke sini hujan rintik-rintik karena memang musim hujan. Keadaannya Ibu untuk sekarang bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Di tengah pandemi COVID-19 ini tetap menjaga kesehatannya dan tetap menjaga jarak, memakai masker, mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum itu kita kesepakatan untuk lebih dahulu ya, Bu. Ini ada pilihan waktu yang bisa dilaksanakan ke depannya, itu ada waktu 45 menit, 50 menit, atau 60 menit. Itu bisa Ya minimal nanti 50-60 menit karena mungkin permasalahan saya ini agak panjang yang bisa harus diselesaikan. baik. Dalam waktu 50 menit ini sebelumnya itu tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengutarakan permasalahannya, tidak bisa merasa canggung untuk diutarakan ya, Bu. Ya. Dalam waktu 50 menit ini apa jika Ibu boleh tahu permasalahannya, topik permasalahannya itu bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan pada waktu mengajar di kelas 1 merupakan pengalaman yang pertama kali selama saya mengajar di SD, karena 2 tahun yang lalu saya turun dari kepala sekolah yang pada waktu mengajar di kelas 1 ini memang sangat-sangat tertekan atau suatu hal yang sangat baru bagi saya. Namun bagaimanapun saya sebagai abdi negara tetap melaksanakan. Nah, sebagai kendala saya pada waktu mengajar itu lebih-lebih pada waktu pandemi ini
kesulitan pada waktu menyampaikan. Kalau misalnya menggunakan jarak jauh ya kesulitan. Kalau menggunakan hanya tugas-tugas sementara anak-anak belum tahu apa itu huruf dan sebagainya, sehingga saya melibatkan orang tua murid. Ya, yang menjadi kendala saya bagaimana metode yang harus saya gunakan yang pas dan anak tersebut bisa cepat untuk menerima materi yang saya berikan gitu. Baik, di sini penyebab permasalahannya ini ibu merasa kebingungan saat pandemi menghadapi pembelajaran daring yang sebelum dari itu tatap muka secara langsung ya Bu. Iya. Iya, selama menjadi guru ini ibu sudah melakukan proses berapa tahun kalau tahu? Sudah 39 tahun, jadi mendekati 40, yang ke tahun yang ke-40 ini saya mengajar di kelas 1, memang baru pertama kali ini. Jumlah murid 21, saya mengajar mulai bulan Juli yang lalu, Juli sampai dengan saat ini selama 6 bulan. Berbagai macam metode sudah kami laksanakan, namun sampai saat ini yang saya gunakan, metode yang saya gunakan itu yaitu menggunakan berbagai macam cara, mulai dari pengenalan vokal U, O, A, E, I atau huruf vokal sampai dengan bagaimana anak itu bisa membuat suatu kata sampai dengan kalimat. Itu masih kesulitan karena anak tersebut tidak bisa tatap muka langsung dengan guru. Sementara sudah kami laksanakan yaitu dengan menggunakan Google Meet, namun beberapa anak karena belum mempunyai HP, maaf, sehingga kesulitan untuk menerima materi tersebut. Memahami kondisi seperti ini, ibu memahaminya seperti apa kalau kondisi COVID-19? Nah itu berbagai macam metode kami gunakan, mulai dari saya membuat alat peraga yaitu kartu huruf, saya menggunakan guntingan-guntingan kertas yang saya tuliskan A, I, O, E, O. Anak-anak saya suruh untuk menghafalkan dengan cara saya membuat video di HP saya. Namun pada waktu membuat beberapa kali video ternyata HP saya pun juga lemot. Nah itu saya tertawa sendiri akhirnya. Nah, kemudian ada masukan dari orang tua murid, lebih baik dikunjungi saja Bu, dibuat kelompok. Nah, masukan itu saya terima. Akhirnya ke-21 anak itu saya bagi menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok itu saya kunjungi di kesepakatan dengan orang tua murid, yaitu mengunjungi di 4 kelompok tersebut dengan cara 1 minggu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian hari Senin dan Rabu itu kelompok 1 dan 2, jadi jam pertama dan jam kedua mulai jam 7 sampai jam 9, kemudian 9 nyambung berikutnya sampai jam 11. Demikian untuk kelompok berikutnya. Baik, di sini permasalahan-permasalahan yang ibu sudah utarakan pastinya dirasakan oleh berbagai guru-guru yang ada di sekolah yang menghadapi situasi seperti ini, merasa kebingungan seperti itu. Nah, di sini lalu kebijakan seperti apa yang telah diterapkan di sekolah sendiri Bu sebelum pandemi atau masa sudah pandemi itu? Nah, sebelum pandemi ya sudah saya rencanakan bagaimana metode yang harus saya laksanakan. Tidak tahunya dengan adanya pandemi ini akhirnya kebingungan juga. Pada waktu tatap muka saja masih bingung, lebih-lebih sekarang dengan adanya pandemi ini yang tidak mesti menghadapi anak-anak, jadi malah sangsaya bingung. Akhirnya berbagai macam metode. Nah, dari kelompok yang saya kunjungi, kembali lagi pada tadi beberapa kelompok yang saya kunjungi, akhirnya ada salah satu kelompok yang tidak menyetujui karena di dekat kelompok tersebut
ada yang meninggal karena adanya COVID. Itu sehingga ada tarik ulur antara yang dikunjungi dan yang mengunjungi. Nah, dari beberapa anak yang tidak dikunjungi tadi, sampai saat ini pun juga tidak begitu bisa untuk mengenal kalimat, tidak begitu bisa membaca atau menulis. Namun saya sebagai guru berpengalaman masalah karakter anak tersebut, sehingga saya mendekati dengan orang tua murid tersebut. Bagaimana seandainya saya beri tugas khusus dan mohon dengan untuk mendampingi putrane untuk memberi pelajaran tersebut dengan cara pendekatan-pendekatan, karena kebetulan anak tersebut juga agak nakalnya itu karena selalu bermain HP terus, tidak mau belajar gitu. Dan ini perlu saya tambahkan lagi. Nah, terus dengan cara apa? Karena saya juga matur pada kepala sekolah, dan kepala sekolah memberi kebijakan lebih baik tidak usah kunjungan. Nah, saya bingung lagi, dengan cara tidak kunjungan terus metode apa lagi yang saya gunakan? Nah, itu yang menjadi kendala saya itu. Aku di sini mencoba untuk mengklarifikasi permasalahan dari ibu, Ya. bahwasanya ibu merasakan kebingungan telah menerapkan metode apa saja yang sudah diterapkan, tetapi masih belum menemukan titik terangnya begitu. Ya. Dari anak-anak sendiri juga merasakan kesulitan, orang tuanya juga, karena adalah tidak mempunyai HP dan belum banyak istilahnya menggunakan teknologi tersebut. Ya, masih banyak yang praktek. Iya, jadi di sini ibu merasakan kecemasan tersendiri. Lalu di sini perasaan ibu bagaimana selain menghadapi atau melihat situasi seperti itu? Masih ada ganjalan karena ada beberapa selama 6 bulan ini. Kebetulan pada waktu tes kemarin pun saya inginnya menghadapi secara langsung, saya diktekan, kemudian anak-anak menjawab. Namun karena terbentur sekolahan yang berdekatan dengan rumah sakit yang banyak sekali terkena COVID, sehingga saya melakukannya dengan cara anak diberi tugas, misalnya Senin mengambil tugas, kemudian dibawa pulang untuk dikerjakan, besok pagi harinya dikembalikan sambil mengambil soal lagi. Nah, tapi kendala saya, jadi saya memberikan nilai pada anak-anak tersebut tidak asli buatan anak-anak, bukan hasil dari pekerjaan anak, melainkan semata-mata pekerjaan orang tua murid. Nah, itu yang menjadi kendala saya, karena jadinya ketidakpuasan dari seorang guru, apakah ini benar mendapatkan nilai 100, karena sebagian besar hasilnya itu 100 karena pekerjaan orang tua. Nah, ini yang menjadi kendala saya itu. Di sini ibu tidak merasakan sendiri. Lalu apakah ada teman-teman ibu yang pernah merasakan hal yang sama? Terus nanti berdua itu atau guru-guru yang lainnya itu sharing dengan masalah yang sama seperti itu? Saya kira untuk yang kelas tinggi tidak begitu, karena pada waktu tes, pada khususnya pada waktu tes itu mengambil soal pada pagi hari, siangnya kemudian langsung dikumpulkan. Entah itu dikerjakan bersama-sama dengan orang tua atau tidak, guru kurang begitu tahu itu. Namun saya kira tidak begitu ada permasalahan. Nah, untuk saya secara pribadi tetap ada masalah, sebab kalau misalnya besok pada waktu semester 2 pemerintah memberikan kebijakan untuk tatap muka, saya harus berhadapan dengan murid, sementara untuk semester 1 kemarin nilainya 100, hampir 100 semuanya, nanti pada waktu bertatap muka itu berbalik dengan yang ada pada semester 1, lah itu akan menjadi kendala lagi. Nah, itu metode apa lagi yang saya gunakan? Ibu mengatakan bahwa ganjalan terberat adalah saat pada UAS ya Bu. Lalu untuk mengurangi rasa tersebut supaya tidak merasa berat lagi, cara ibu yang ibu inginkan seperti apa Bu? Iya, ini
anak-anak saya berikan suatu tugas keterampilan, maunya anak itu biasanya itu menggambar, sehingga buku gambar yang ada di kelas saya bagikan kepada murid-murid. Pertama kali tugas yang saya berikan pada waktu menggambar adalah menggambar bebas. Maksud kami adalah bagaimanakah coretan anak secara asli itu bagaimana. Nah, kemudian dari hasil gambaran anak tersebut dikumpulkan lagi, saya bisa membaca dari coretan anak-anak tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa minggu lagi saya berikan lagi menggambar, tapi berkaitan dengan pelajaran tema 3 yang di situ ada diantaranya mapel matematika, yaitu membuat segi 4, menerangkan masalah segi 4. Nah, terkait dengan itu saya berikan tugas, yaitu tugas menggambar, yaitu membuat alat-alat rumah tangga yang berbentuk segi 4. Walaupun diarahkan dengan orang tua murid, bersama-sama dengan guru juga mengarahkan, anak-anak pun juga menggambar sesuai dengan perintah guru dengan pengarahan orang tua murid, sehingga agak mengurangi beban saya, walaupun itu hanya sifatnya keterampilan untuk menggambar gitu. Baik, sudah baik langkah yang ditempuh ibu saat ini. Lalu adakah guru-guru yang memotivasi ibu untuk supaya tidak ada rasa ganjalan, tidak ada rasa cemas dalam melakukan metode pembelajaran tersebut, Bu? Iya, ada beberapa teman, karena setiap kali saya ada ganjalan juga sering sharing dengan teman-teman guru bagaimana langkah ini, apakah sudah benar apa belum langkah yang saya laksanakan. Terus ada salah satu jawaban dari teman itu mengatakan yang penting kita itu mengajar sesuai dengan anjuran dari pihak sekolah ataupun dari pemerintah, karena masa-masa pandemi ini ya kita harus sesuai dengan apa perintahnya dan tidak boleh terlalu ngoyo, karena dengan keseriusan dari seorang guru karena terlalu memikirkan anak sehingga menjadi suatu ganjalan, nanti akan berakibat menurunkan imun dan berkaitan dengan COVID. Nah, akhirnya dengan masukan-masukan seperti itu, saya mempunyai perasaan ya seperti inilah saya mengajar, jadi saya tidak terlalu ngoyo, walaupun masih sedikit ada ganjalan bahwa murid-murid saya ini sudah bisa apa belum, tetap masih ada ganjalan seperti itu, karena namanya manusia tetap mencari kepuasan, walaupun kepuasan itu sampai saat ini belum saya capai gitu. Nah, di sini ibu mengatakan adanya kepuasan yang seperti apa ya, Ibu? Kepuasan kalau misalnya kelas rendah seperti kelas 1, yaitu bisa membaca, menulis, dan berani untuk membuat kalimat, menyanyi, kemudian membuat suatu keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya, itu yang saya maksudkan. Oke, baik, di sini sudah sangat baik, Ibu sudah berani untuk sharing ke temannya, dan langkah-langkahnya sudah sangat baik untuk dilakukannya ke depannya. Dan di sini Ibu memahami teknologi sendiri kan sekarang sudah semakin canggih, lalu membutuhkan bantuan ke siapa, Bu? Misalnya ada kesulitan menggunakan teknologi yang sudah digunakan pada saat pembelajaran daring, pada saat itu ibu kan melakukan pembelajaran daringnya menggunakan Google Meet, sudah dicoba seperti itu. Iya, ya berusaha untuk selalu diisi dengan kuota mestinya. Nah, sebulan yang lalu sudah mendapatkan bantuan kuota dari pemerintah, dan juga kebetulan kalau mengajar di sekolah juga sudah ada wifi, tetap akan saya gunakan. Namun kendalanya tadi kembali lagi pada murid, bersama dengan orang tua murid,
karena banyak sekali sebagian besar orang tua murid itu sebagai pedagang swasta, pegawai swasta, karyawan swasta. Jadi pada waktu pagi hari itu anak-anak banyak yang ditinggal. Namun begitu saya tetap berusaha memberikan tugas-tugas tersebut walaupun nanti dikerjakan 2 atau 3 hari baru dikumpulkan. Bahkan begini, misalnya Senin saya berikan tugas, Kamis baru dikumpulkan. Terus kadang juga saya menggunakan video call karena kalau menggunakan Google Meet itu kemarin ada kendala, tidak keluar suaranya karena mungkin ya keteknya dari pihak orang tua ya, karena ingin sekali dia itu muncul di HP namun belum begitu bisa menggunakan sehingga banyak yang tertawa. Akhirnya saya hentikan Google Meet tersebut. Saya inginnya menggunakan video call. Kalau video call seperti kemarin pada waktu pertama kali itu saya menggunakan video call, masing-masing anak memperkenalkan diri dengan menggunakan video. Akhirnya video yang ada di HP itu terlalu penuh dan mengakibatkan HP saya sendiri pun juga berhenti sendiri. Maksudnya tidak bisa dibuka karena banyak sekali video yang tersimpan di situ. Nah, kemudian dibersihkan, bersih semua, alias HP-nya rusak. Nah, inginnya ke depan semoga COVID ini segera hilang sehingga saya bisa bertatap muka seperti pada zaman dulu saya mengajar, dan nantinya ada kepuasan sendiri dengan murid juga puas dengan gurunya. Akhirnya baca tulis bisa segera tercapai. Jadi di sini ibu menginginkan murid-muridnya itu bisa untuk membaca, menulis, dan Iya, sebagainya dengan betul, amanah betul. dari guru. Nah, di sini ibu sudah sangat bekerja sangat baik untuk melakukan rencana itu sebagai guru yang teladan dapat dicontoh oleh siswa-siswanya seperti itu. Nah, di sini apakah ada kendala lagi Bu untuk melakukan sebagai guru dan sebagai ibu rumah tangga? Pastinya kan mengalami kendala 2 hal peran itu juga sangat berat Bu yang dirasakan. Iya, ya alhamdulillah sampai saat ini diberikan sehat oleh Allah. Saya mensyukurinya dan berusaha membagi waktu mulai jam 3, jam 2 bangun tahajud, kemudian berzikir, mendoakan pada anak-anak cucu serta murid-murid juga bisa diberikan kelancaran, kemudian tidur lagi, bangun lagi pada waktu subuh, ikut sama subuh, kemudian waktu selanjutnya saya gunakan untuk berterima kasih pada Allah dengan cara ngaji, selanjutnya masak mempersiapkan sarapan pagi untuk anak-anak dan cucu, berangkat sekolah jam 7, kadang lebih karena sudah ada kebijakan dari sekolah 7:30 siap di sekolah untuk memberikan materi. Saya pun juga alhamdulillah bisa melaksanakan sampai saat ini, dan saya tetap berusaha, saya bersama-sama dengan murid-murid bersama anak cucu bisa mendisiplinkan diri, karena saya percaya bahwa mendisiplinkan orang, kita harus disiplin diri sendiri terlebih dahulu. Nantinya saya berharap juga ke depannya anak-anak bangsa ini bisa melanjutkan generasi tua yang tinggal 1 tahun akan purna. Jadi di sini persiapan itu juga sudah sangat tersistem gitu, ada manajemen waktu yang tertata dari pagi sampai petang. Iya. Nah di sini waktu ibu melakukan pembelajaran luring ataupun daring itu kan di pandemi COVID-19 kan harus memakai protokol kesehatan. Apakah tidak ada rasa was-was atau ragu untuk tetap merasakan was-was karena sampai saat ini yang dulunya Rembang dikatakan sudah agak hijau ternyata sekarang sudah merah, bahkan
sampai menghitam, karena di sekitar kita juga masih banyak yang sakit dan bahkan meninggal, tidak terduga-duga juga banyak yang meninggal. Nah, akhirnya ketakutan itu selalu ada pada kita, walaupun semuanya itu adalah sudah digariskan oleh Allah, sudah tertata rapi oleh Allah, namun semuanya itu adalah rahasia Allah. Saya sebagai guru pun juga berusaha semaksimal mungkin selalu berdoa, berzikir, meminta, memohon kepada Allah agar diberikan kesehatan baik diri pribadi maupun lingkungan sekitar, khususnya pada anak-anak serta murid-murid kami itu. Untuk saran dari teman-teman itu apakah masih diterapkan sampai saat ini, Bu? Saran yang mana? Saran yang diterapkan oleh guru tadi untuk melakukan semampunya, tidak usah istilahnya ngoyo-ngoyo gitu. Iya, ya sebagian saya terapkan, sebagian saya tolak, karena bagaimanapun sebagai abdi negara, mau tidak mau tetap bertanggung jawab untuk memandaikan, memintarkan anak-anak tersebut. Saya sekarang sudah merasakan, dan orang tua pun juga merasakan, banyak sekali keluhan-keluhan dari orang tua murid pada waktu mengumpulkan tugas, sering bertanya, kapan Bu masuk, kapan Bu masuk dengan cara tatap muka. Sebagai guru, saya juga menjawab belum tahu, karena masih banyak di sana sini virus tersebut berkeliaran. Kita berdoa saja gitu. Terus menolak kami itu, nah dengan adanya keluhan-keluhan dari orang tua murid itu, saya sebagai guru hanya bertanya sendiri atau menjawab dalam diri saya sendiri begini, menangani hanya satu anak saja sudah bingung, apalagi seperti seorang guru menghadapi berbagai macam variasi atau karakter anak-anak yang harus dijadikan satu untuk berhadapan, diberikan suatu materi. Nah, berbagai macam watak atau karakter dari anak-anak itulah saya juga bangga kepada diri saya sendiri, bahwa saya harus bisa untuk membuat anak-anak tersebut bisa. Di sini Ibu sudah mengetahui faktor-faktor penyebabnya, yaitu yang diinginkan murid itu aslinya itu menginginkan daring, tetapi di sini itu ada kendala, yaitu tidak bisa menggunakan teknologi yang ada seperti Google Meet dan sebagainya. Itu sudah dilakukan dengan berbagai cara, luring ataupun daring. Nah, di sini lalu Ibu yang diinginkan Ibu selanjutnya seperti apa? Sebetulnya inginnya ya luring saja, karena bisa bertemu langsung dengan murid, walaupun hanya beberapa anak saja. Itu orang tua juga senang. Ya, itu sudah mengutarakan hal tersebut, keinginannya yaitu luring supaya anak-anak tersebut memahami materi yang telah disampaikan Ibu, seperti itu maksudnya ya. Nah, di sini lalu hal apa yang sudah dilakukan atau yang sedang dilakukan Ibu sekarang untuk menggapai keinginannya tersebut supaya siswanya itu memahami materi-materi yang telah diberikan oleh Ibu? Iya, yaitu dengan menambahkan media, menambahkan alat-alat peraga pada waktu luring tersebut, dengan tujuan agar murid-murid saya bisa cepat memahami dengan menggunakan alat tersebut atau alat peraga tersebut. Gitu. Ya, baik, di sini memahami apa yang telah dirasakan oleh Ibu, pastinya semua guru merasakan hal yang sama. Nah, di sini selanjutnya untuk perilaku yang sudah ditingkatkan atau dilakukan oleh Ibu itu apakah sudah sangat efektif? Sebetulnya ya belum efektif, tapi ya bagaimana, karena keadaan yang sekarang ini memang harus seperti ini dengan adanya COVID-19. Jadi saya harus memahami dan menyadari, dan semoga orang tua bersama anak-anak juga memahami hal tersebut. Jadi perilaku Ibu di sini sudah sangat manajemen waktunya sudah sangat baik, dan menyadari adanya keadaan COVID-19 tidak harus dilakukan secara luring terus-menerus begitu ya Bu. Nah, di sini untuk merencanakan tindakan baru supaya selain siswanya itu tidak hanya sekedar memahami, lalu
perilaku baru atau planning baru yang Ibu rencanakan selanjutnya ke depannya seperti apa, Bu? Ya, berkeinginan supaya segera sirna COVID ini, biar bisa tatap muka secara langsung, anak cepat memahami dengan adanya pembelajaran seperti sedia kala, itu yang diinginkan. Ya baik, semoga terlaksana di kemudian hari ya Bu. Semoga Iya, juga COVID-19-nya segera sirna. terduga-duga juga banyak yang meninggal. Nah, akhirnya ketakutan itu selalu ada pada kita, walaupun semuanya itu adalah sudah digariskan oleh Allah, sudah tertata rapi oleh Allah, namun semuanya itu adalah rahasia Allah. Saya sebagai guru pun juga berusaha semaksimal mungkin selalu berdoa, berzikir, meminta, memohon kepada Allah agar diberikan kesehatan baik diri pribadi maupun lingkungan sekitar, khususnya pada anak-anak serta murid-murid kami itu. Untuk saran dari teman-teman itu apakah masih diterapkan sampai saat ini, Bu? Saran yang mana? Saran yang diterapkan oleh guru tadi untuk melakukan semampunya, tidak usah istilahnya ngoyo-ngoyo gitu. Iya, ya sebagian saya terapkan, sebagian saya tolak karena bagaimanapun sebagai abdi negara, mau tidak mau tetap bertanggung jawab untuk memandaikan, memintarkan anak-anak tersebut. Saya sekarang sudah merasakan dan orang tua pun juga merasakan banyak sekali keluhan-keluhan dari orang tua murid pada waktu mengumpulkan tugas, sering bertanya kapan Bu masuk, kapan Bu masuk dengan cara tatap muka. Sebagai guru, saya juga menjawab belum tahu karena masih banyak di sana sini virus tersebut berkeliaran. Kita berdoa saja gitu. Terus menolak kami itu, nah dengan adanya keluhan-keluhan dari orang tua murid itu, saya sebagai guru hanya bertanya sendiri atau menjawab dalam diri saya sendiri begini. Menangani hanya satu anak saja sudah bingung, apalagi seperti seorang guru menghadapi berbagai macam variasi atau karakter anak-anak yang harus dijadikan satu untuk berhadapan diberikan suatu materi. Nah, berbagai macam watak atau karakter dari anak-anak itulah saya juga bangga kepada diri saya sendiri bahwa saya harus bisa untuk membuat anak-anak tersebut bisa manut, kemudian berkreasi sesuai dengan keinginan dia sebagai murid. Nah, itu yang diinginkan seorang guru. Jadi guru itu bangganya begitu, bisa merangkul anak-anak berbagai macam variasi keinginan, nakal, manut dan sebagainya. Nah, jadi bisa membandingkan antara orang tua dengan seorang guru, dan orang tua sendiri juga bisa menilai. Berarti jadi guru itu sulit. Nah, makanya tidak semudah membalikkan tangan, jangan maido. Kalau misalnya guru-guru mendapatkan tambahan gaji, itu sudah sewajarnya. Nah, saya guyoni seperti itu, dan saya juga memberikan motivasi kepada orang tua. Monggo dari anak-anak penjenengan teruskan untuk melanjutkan guru-guru seperti saya ini, atau pada teman-teman guru yang sudah tua, yang sudah mau purna, menjadi contoh atau teladan bagi putra-putri penjenengan. Jadilah seorang guru yang dulu dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Baik, di sini Ibu sudah sangat terbuka di lokasi ini, tidak ragu-ragu lagi mengatakannya. Nah, di sini untuk apresiasi orang tua kepada Ibu yang sudah diberikan. Nah, itu ya diberi suatu suatu pujian. Tapi pujian-pujian seperti itu sudah sering saya terima, sebab berpuluh-puluh tahun saya mengajar kelas 6, sebagai rasa terima kasihnya pada waktu lulusan, misalnya pada waktu saya menjadi guru di
satu desa, bahkan ucapan terima kasihnya itu wah, sampai saya bangga sekali. Walaupun hanya seuntai bunga misalnya diberikan sebagai ucapan terima kasihnya. Satu kelas datang semua di rumah saya nyarter angkutan kuning itu. Dan sampai sekarang itu masih terjalin bagus. Karena anak-anaknya sudah menjadi orang yang berguna, orang yang mempunyai cita-cita tinggi dan tercapai. Nah, itu saya sebagai guru pun juga bangga sekali karena mempunyai anak-anak atau murid-murid yang bisa melanjutkan atau meraih cita-citanya sesuai dengan harapannya. Oke, di sini perannya sudah sangat positif sekali untuk ibu sebagai guru, tanggung jawabnya sangat besar. Iya. Nah, di sini apakah sebelum pandemi puncak-puncaknya itu ada naik-naiknya banyak yang meninggal, itu apakah ada kebijakan tersendiri dari kepala sekolah? Ada. Dari pihak sekolah selalu menyiapkan alat-alat sebagai penangkal. Maksudnya beberapa macam, misalnya untuk cuci tangan itu sudah dipersiapkan. Kemudian masker juga disiapkan, ini malah dipersiapkan juga dibagikan kepada murid-murid. Kemudian face shield untuk guru-guru pada waktu melaksanakan pembelajaran menggunakan itu, berhadapan dengan orang tua murid harus memakai alat-alat kesehatan tersebut. Terus bahkan MOU dengan pihak kesehatan puskesmas untuk diprogramkan diberikannya vaksin, walaupun vaksin itu setiap tahunnya itu selalu ada yang namanya bias penjaringan kesehatan, diberikan vaksin supaya anak-anak itu terbebas dari virus yang datang itu. Oke, di sini sudah sangat mengutamakan keamanan untuk Iya, sekolahnya, dari pihak kepala sekolahnya. Nah, pada saat ibu melakukan pembelajaran luring pada saat kondisi COVID-19 itu, apakah ada faktor-faktor kendala yang dialami? Misalnya ada kesenjangan tidak sepaham antara pikiran kepala sekolah, antara guru dan sebagainya. Lalu bagaimana ibu menanggapi hal tersebut? Iya, itu tadi sudah saya sampaikan, terjadi tarik ulur. Walaupun sudah beberapa kali kunjungan luring bersama dengan anak-anak dalam kelompoknya, sudah berjalan dengan mulus, berjalan dengan baik. Bahkan orang tua murid menyediakan tempat di tempatnya, disediakan pula porsi kecil-kecil dengan jaga jarak. Terus saya juga melaksanakan itu sambil membawa papan tulis kecil yang saya gantungkan di sekitar anak-anak. Anak-anak juga senang, anak-anak juga tahu adanya pandemi ini karena dari rumah mungkin sudah diberitahu oleh orang tuanya itu. Terus melaksanakan dengan lancar. Nah, suatu saat pada salah satu kelompok yang di dekatnya itu ada yang meninggal, sehingga ada salah satu orang tua murid yang tidak menyetujui. Namun cara tidak menyetujuinya itu dengan cara yang agak kasar. Lebih baik dihentikan saja, tidak usah dilanjutkan. Nah, seperti itu. Memang saat itu juga sakit sekali hati saya. Kok cara menyampaikannya seperti itu? Nah, akhirnya saya ngepel pada kepala sekolah, bagaimana Pak ini dilanjutkan apa tidak, karena ini sudah berlangsung beberapa kali saya melaksanakan luring, namun ini ada kendala karena di dekat rumah yang saya kunjungi ini ada yang meninggal, ada yang ketakutan. Saya juga mengatakan monggo bebas saja, yang mau saja mengikuti silahkan datang, yang tidak mau mengikuti ya tidak usah datang, tidak apa-apa. Namun dari orang tua tersebut tetap tidak datang dan tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan ya. Namun akhirnya dari kepala sekolah memberikan kebijakan lebih baik untuk kelompok sana tidak usah saja. Terus saya juga membantah, nah kalau tidak usah bagaimana kelanjutannya?
pada kelompok lain saya kunjungi. Sementara untuk kelompok yang sana tidak saya kunjungi, selanjutnya bagaimana? Apakah saya berikan sendiri lewat daring, sementara yang lain luring? Itu kan malah terjadi tidak seimbang. Nah, akhirnya diadakan rapat dewan guru bagaimana baiknya gitu. Lalu hal tersebut sudah terjadi konflik, itu mengatakan bahwa sakit hati. Nah, pada saat sakit hati itu ibu meminta pertolongan atau bantuan kepada pihak yang terlibat ke siapa? Iya, saya juga tetap curhat kepada kepala sekolah baiknya bagaimana, dan juga kepada orang tua murid. Akhirnya orang tua murid ada yang mengatakan lebih baik gini saja Bu, karena kelompok kami juga sudah setuju semua. Saya siap untuk membuat surat pernyataan bahwa kunjungan ini lebih baik dilanjutkan. Apapun yang terjadi saya siap menanggung akibatnya, mengatakan demikian. Namun saya juga mencegah, jangan Bu, lebih baik kita manut saja apa perintah dari sekolah, karena Allah memberikan virus seperti ini itu tidak tahu siapa yang akan mendapatkan, siapa yang tidak. Kita kan tidak tahu, lebih baik kita menjaga dulu sebelum kita kena itu. Dan orang tua murid pun juga bersitegang tetap menuju ke sekolah, mendatangi kepala sekolah, Pak ini lebih baik dilanjutkan saja. Nah, akhirnya dari pihak kepala sekolah mengatakan lebih baik jangan dulu Bu, karena banyak sekali yang sudah kena adanya COVID-19 ini. Lebih baik metode yang nanti digunakan yaitu dengan menggunakan daring saja, tugas-tugas nanti saya berikan. Sudahlah, kita terima apa adanya. Keadaan karena COVID-19 ini kita tidak tahu berakhirnya kapan. Lebih baik kita mengikuti saja apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Akhirnya kebijakan seperti itu saya juga ikut menerimanya, walaupun tetap masih ada sedikit ganjalan bahwa saya sudah senang berhadapan dengan murid-murid juga sudah senang dengan saya selaku guru kelasnya. Nah, akhirnya saya remarmi maksudnya tetap saya berikan motivasi. Sudahlah, tidak bertemu berhadapan dengan bu guru tidak apa-apa, nanti suatu saat tetap saya video call bersama dengan bu guru, atau pada waktu mengumpulkan tugas nanti kamu ikut ke sekolah, nanti saya berikan suatu tes untuk membaca atau menulis berhadapan dengan guru di kelas, tapi kan tidak bergerombol bersama-sama. Akhirnya anak-anak juga menerima seperti itu. Oke, baik. Di sini langkah-langkahnya sudah sangat baik diterapkan dari kebijakan sekolahnya. Nah, di sini ibu inginkan lagi planningnya seperti apa Bu ke depannya? Kedepannya ya saya tetap berdoa semoga COVID ini segera hilang. Nah, hilangnya itu walaupun secara pelan atau secara cepat, namun protokol kesehatan tetap menggunakan. Saya juga memotivasi pada anak-anak, walaupun COVID ini masih ada ataupun tidak ada, kita tetap menjaga kesehatan kita. Misalnya cuci tangan setiap mau pergi atau datang dari bepergian, tetap langsung cuci tangan pakai sabun. Ini juga sangat baik karena agama pun juga merintahkan kita selalu bertoharoh, selalu bersih, selalu suci di setiap saat gitu. Oke, baik. Di sini ibu dalam aktivitasnya untuk mengurangi rasa kejenuhan menghadapi situasi tersebut, langkah-langkah positif apa yang ibu biasanya lakukan? Ini saya tuh sering di rumah misalnya dengan cara bervariasi, bersama-sama dengan anak-anak yang main ke tempat saya berikan
makan makanan kecil sambil bersenda gurau, sambil omong-omong masalah-masa lalu ataupun yang akan datang, memotivasi anak-anak, cita-citamu apa, ngobrol-ngobrol bersama-sama. Terus kalau di sekolahan tetap berusaha pada waktu hari Jumat dan Sabtu memakai kaos, bermain-main bersama-sama dengan guru-guru lain, bersama-sama dengan anak-anak yang mengembalikan tugas walaupun hanya satu atau dua untuk bermain-main bola basket atau voli sekedarnya saja gitu. Mengurangi rasa kejenuhan. Iya, itu mengurangi kejenuhan tadi supaya tetap fresh. Terus Iya, untuk aktivitasnya dengan dua ibu guru juga pada saat hari Sabtu tersebut ada agenda tersendiri. iya, memang sudah diagendakan pada waktu rapat dewan guru. Kita tidak boleh istilahnya merengut, maksudnya selalu nutup mulut. Nah, suatu saat misalnya 1 bulan sekali membeli makanan kecil atau nasi bungkus bersama-sama, makan bersama, kemudian bermain tenis meja, pingpong bersama-sama, karena kebetulan guru-guru yang ada di situ itu adalah satu desa. Jadi satu desa tabungan itu mulai kelas 1 sampai kelas 6, bahkan guru agamanya pun juga dari tabungan juga. Namun ya sudah separuh sudah tua-tua. Sudah mau pensiun. Iya, sudah mau pensiun. Nah, di sini pada saat pembelajaran daring itu kan memberikan tugas secara terus-menerus kepada anak orang yang ada di sini dengan menggambar untuk mengisi kreativitas anak tersebut, Bu. Nah, kalau di sini tugas-tugas daring tersebut dikumpulkan secara luring. Nah, untuk membagi ibu aktivitasnya Senin sampai Jumat itu untuk penilaiannya bagaimana, Bu? Saya bawa ke rumah untuk saya nilai. Jadi penilaiannya ya banyak yang nilainya 100 karena memang soalnya mudah. Nah, nilai 100 itu kalau dirapot kan tidak mungkin nilai bulat 100 PPKN misalnya atau bahasa Indonesia. Kalau matematika 100 tidak apa-apa. Kalau PPKN bahasa Indonesia tetap saya olah, saya padukan dengan nilai keterampilan. Terus pada waktu daring misalnya anak-anak sudah bisa membaca atau belum, lah itu saya padukan dengan nilai pengetahuan tadi. Nah, itu. Iya, baik, di sini Ibu mengatakan bahwasanya penilaiannya itu dibawa ke rumah. Nah, di sini aktivitas di sekolah dan di rumah itu kan pastinya sangat berbeda, Bu. Nah, di rumah sendiri aktivitasnya juga ada yang lain. Untuk mengantisipasi hal tersebut supaya penilaiannya itu tetap berjalan dan aktivitas rumahnya tetap berjalan, langkah apa yang dilakukan? Tetap saya bagi waktu sebaik-baiknya. Saya selip-selipkan waktu. Sebetulnya ya pekerjaan sekolah ya sekolah, rumah. Namun namanya guru, makanya sampai di rumah pun seorang guru tetap dipanggil ru gitu, guru. Lain dengan pegawai lain, tidak mungkin dipanggil pegawai Pemkab, pegawai PUK, tidak mungkin kan. Kalau guru sampai 24 jam pun juga dipanggil guru. Karena ini kebetulan pada waktu belum pertama kali di suatu desa memanggil saya itu bukan namanya tapi dipanggil guru walaupun pada malam hari. Nah, itulah kelebihan dari seorang guru. Jadi guru sendiri itu pun juga mempunyai tugas yang ganda. Pekerjaan di sekolah juga dikerjakan di rumah, namun pekerjaan di rumah tidak mungkin dikerjakan di sekolah. Sudah ada baiknya, sudah betul bahwa pemerintah memberikan tambahan gaji untuk guru. Ini sudah benar. Kalau diiri oleh pegawai lain itu salah. Itu. Ibu sudah menetapkan manajemen waktu yang sangat optimal sekali untuk bertanggung jawab sebagai guru seperti itu, untuk mencerdaskan bangsa siswa-siswanya untuk cerdas dan mempunyai keterampilan yang sangat positif seperti itu. Nah, lalu
seperti dorongan HAP yang diberikan kepada siswa, bukan di sini pembelajaran daringnya itu menggunakan HP. Langkah-langkahnya seperti apa? Dorongan motivasinya ke anak. Iya, ini yang menjadi kendala karena HP-nya itu sering ada laporan anak-anak pada itu mengumpulkan tugas. Bu, ini tugasnya apa lagi? Karena HP-nya ibu rusak. Itu. Nah, terus saya juga memberikan jawaban gini. Nah, kamu dompleng dengan temanmu yang dekat. Jadi nanti informasi dari Bu Guru kamu tahu. Nah, terus akhirnya sampai di rumah tanya atau berkata kepada ibunya, disuruh berkumpul dengan temannya yang berdekatan gitu. Nah, motivasi pada anak-anak ya menggunakan HP itu memang ya sulit. Sulitnya itu kalau misalnya digunakan untuk daring, misalnya Google Meet atau mencari informasi apa. Kalau bermain game, anak pandai sekali. Nah, itulah yang menjadi kendala itu. Jadi pokoknya COVID segera hilang, segera sirna, guru bisa bertatap muka dengan murid, murid bertatap muka dengan guru. Itu. Oke, baik, di sini Ibu sudah sangat baik melakukan tanggung jawabnya untuk memotivasi anak-anak juga. Nah, selain itu Ibu sudah menceritakan di ruang konseling ini, apakah masih ada kejadian lagi Bu, untuk diceritakan Bu? Ya, saya curhat seperti ini agak lepas, agak plong, bisa cerita ke sana kemari, dan ada sedikit pencerahan untuk kedepannya nanti bisa bersama-sama dengan murid. Tapi lain waktu kalau misalnya ada pertanyaan, ada kebenaran lagi, saya siap untuk bertanya lagi atau curhat lagi. Dengan senang hati menerima Ibu di ruangan ini. Baik, nanti kalau tidak bisa melalui handphone saja, melalui WhatsApp saja Ya. untuk menghubunginya. Nah, di sini Ibu dari permasalahan yang Ibu terapkan, di sini mencoba menyimpulkan bahwasanya ada tanggung jawab tersendiri sebagai seorang guru untuk mencerdaskan siswa-siswanya. Nah, terus menghadapi situasi kondisi COVID-19 ini akan segera sirna, harapannya seperti itu Bu. Nah, untuk pembelajaran di sini di SD-nya sudah diterapkan 2 tahap, yakni ada daring dan luring. Nah, daring dan luring itu dilaksanakan dengan baik juga. Di sini juga Ibu manajemen waktu juga sangat baik, tidak ada kendala apapun, aktivitas rumahnya, aktivitas sekolahnya. Terus juga Ibu di sini mempunyai keberanian untuk terbuka, untuk saling sharing bagaimana kebaikannya dengan teman-teman seperti itu. Nah, lalu untuk pertemuan selanjutnya kira-kira kapan Ibu? Mungkin 10 hari lagi atau seminggu lagi. Baik, di sini pertemuan yang akan datang dilakukan 10 hari lagi. Waktunya kalau Ibu belum tahu soalnya Iya. apa ya Bu? Sore atau malam hari juga bisa ya. Oke, untuk free-nya saja ya Bu. Di sini pada saat pandemi ini Ibu juga aktivitasnya untuk menjadi guru dari Senin sampai Sabtu full terus ya Bu. Biasanya kalau free itu kegiatan untuk melakukan aktivitas Sabtu sore atau hari Ahad. biasanya aktivitasnya apa Bu? Kalau pada waktu apa? Hari Minggu atau hari Sabtu? Hari Minggu itu untuk berkumpul dengan cucu, bermain-main dengan cucu untuk refreshing, walaupun di rumah bermain-main bersama-sama dengan cucu di rumah, sehingga hari Seninnya bisa fresh lagi gitu. Oke, baik, untuk mengurangi rasa kejenuhan itu. Ya. Nah, di sini sebelum mengakhiri proses konseling, karena pada saatnya sudah ingin berakhir waktunya, tidak terasa ya Bu sharing-sharing lama di ruangan ini. Nah, di sini tidak bermaksud untuk apa-apa, untuk mendengarkan keluh kesah dari Ibu yang Ibu rasakan bahwasanya Ibu sudah sangat terbukti sangat baik
dan melakukan manajemen waktu yang sudah sangat baik. Di sini saya tekankan seperti itu. Bahwasanya hal-hal yang positif juga sudah dilakukan dengan ibu, banyak memotivasi orang lain dan memotivasi dirinya sendiri, tidak cemas seperti itu. Nah, untuk apa namanya, waktunya itu bisa dilakukan minggu depan ya Bu, dengan waktu yang sama saja untuk mencari senggang dari kesibukan ibu kan di sini Senin sampai Sabtu aktivitasnya mengajar seperti itu. Terima kasih ibu sebelumnya. Di sini bertemu di minggu depan ibu tetap menjaga protokol kesehatan, tetap sehat. Terima kasih untuk pada kesempatan hari ini ibu sudah mempercayai saya untuk sharing seperti itu. Terima kasih Bu untuk diceritakan beliau. Ya, saya curhat seperti ini agak lepas, agak plong, bisa cerita ke sana kemari, dan ada sedikit pencerahan untuk kedepannya nanti bisa bersama-sama dengan murid. Tapi lain waktu kalau misalnya ada pertanyaan, ada kebenaran lagi, saya siap untuk bertanya lagi atau curhat lagi. Dengan senang hati menerima ibu di ruangan ini. Baik, nanti kalau tidak bisa melalui handphone saja, melalui WhatsApp saja untuk menghubunginya. Nah, di sini ibu dari permasalahan yang ibu terapkan, di sini mencoba menyimpulkan bahwasanya ada tanggung jawab tersendiri sebagai seorang guru untuk mencerdaskan siswa-siswanya. Nah, terus menghadapi situasi kondisi COVID-19 ini akan segera sirna, harapannya seperti itu Bu. Nah, untuk pembelajaran di sini di SD-nya sudah diterapkan 2 tahap, yakni ada daring dan luring. Nah, daring dan luring itu dilaksanakan dengan baik juga. Di sini juga ibu manajemen waktu juga sangat baik, tidak ada kendala apapun, aktivitas rumahnya, aktivitas sekolahnya. Terus juga ibu di sini mempunyai keberanian untuk terbuka, untuk saling sharing bagaimana kebaikannya dengan teman-teman seperti itu. Nah, lalu untuk pertemuan selanjutnya kira-kira kapan ibu? Mungkin 10 hari lagi atau seminggu lagi. Baik, di sini pertemuan yang akan datang dilakukan 10 hari lagi. Waktunya kalau ibu belum tahu soal ini apa ya Bu? Sore atau malam hari juga bisa ya. Oke, untuk free-nya saja ya Bu. Di sini pada saat pandemi ini ibu juga aktivitasnya untuk menjadi guru dari Senin sampai Sabtu full terus ya Bu. Biasanya kalau free itu kegiatan untuk melakukan aktivitas Sabtu sore atau hari Ahad. Biasanya aktivitasnya apa Bu? Kalau pada waktu apa? Hari Minggu atau hari Sabtu? Hari Minggu itu untuk berkumpul dengan cucu, bermain-main dengan cucu untuk refreshing, walaupun di rumah bermain-main bersama-sama dengan cucu di rumah, sehingga hari Seninnya bisa fresh lagi gitu. Oke, baik, untuk mengurangi rasa kejenuhan itu ya. Nah, di sini sebelum mengakhiri proses konseling, karena pada saatnya sudah ingin berakhir waktunya, tidak terasa ya Bu sharing-sharing lama di ruangan ini. Nah, di sini tidak bermaksud untuk apa-apa, untuk mendengarkan keluh kesah dari ibu yang ibu rasakan, bahwasanya ibu sudah sangat terbukti sangat baik dan melakukan manajemen waktu yang sudah sangat baik. Di sini saya tekankan seperti itu, bahwasanya hal-hal yang positif juga sudah dilakukan dengan ibu, banyak memotivasi orang lain dan memotivasi dirinya sendiri, tidak cemas seperti itu. Nah, untuk waktunya itu bisa dilakukan minggu depan ya Bu, dengan waktu yang sama saja untuk mencari senggang dari kesibukan ibu kan di sini Senin sampai Sabtu aktivitasnya mengajar seperti itu. Terima kasih ibu sebelumnya. Di sini bertemu di minggu depan ibu tetap menjaga protokol kesehatan, tetap sehat. Terima kasih untuk pada kesempatan hari ini ibu sudah mempercayai saya untuk sharing seperti itu. Semoga bisa ketemu dengan Kak Hetsa lagi. Amin. Selamat malam ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.